Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya partai catur dari turnamen Title Tuesday Blitz yang baru saja berlangsung pada hari Selasa atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung ya di babak ke-10 dari 11 babak turnamen Title Tuesday Blitz yang diselenggarakan. Kali ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Kazakhstan yaitu Rustam Kusnutdinov yang berhasil menjadi juara di dalam turnamen ini setelah menumbangkan Grandmaster Aryantari pada babak ke-10. Kali ini Grandmaster Aryantari menggunakan catur bawah putih, sedangkan Grandmaster Rustam Kusnutdinov dengan rating chess.com 2936 dan nama akun chess.com rd4ever menggunakan catur buah hitam. Oke, langsung saja kita masuk permainan ya. Di sini Grandmaster Aryantari memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Rustam Kusnutdinov. Kuda F3 dan kuda F6, kuda C3, maka ini dalam pembukaan pertahanan Petrov dan dengan variasi 3 kuda ya. Gajah B4, kuda pukul pion di E5, rokade pendek oleh hitam, dan gajah E2. Benteng E8 mengancam kuda, dan kuda pindah ke D3 untuk memberikan ancaman terhadap gajah hitam. Lalu gajah pukul kuda di petak C3 dan pion pukul C3. Kuda pukul pion di E4 dan rokade pendek oleh putih. Pion D6 dan benteng E1. Kuda D7 dan gajah F3 memberikan ancaman terhadap kuda hitam 2 kali. Untuk tetap mempertahankan kuda hitam di petak pusat, dipilihlah langkah kuda menuju F6, pion H3, dan pion B6. Mungkin ada persiapan Vincenzo gajah. Lalu gajah F4 dan gajah B7, pion C4 dan menteri D7, pion C3 dan benteng E7. Ada potensi untuk menumpuk benteng ya. Gajah mundur ke H2 dan benteng E8. Menteri C2 dan menteri mundur ke C8. Kuda F4 dan kuda G5 mengancam gajah putih dan menginginkan gajah putih dimakan agar pion putih tumpuk. Tetapi tentu saja gajah ini dimundurkan ke petak E2 dan gajah E4 ancam menteri putih. Menteri D2 dan menteri B7 mengancam pion putih yang ada di petak G2 2 kali ya. Dan gajah F1 melindungi pion. Pion H6 dan pion H4 ancam kuda hitam dan kuda hitam mundur ke H7. Pion F3 ancam gajah dan gajah mundur ke C6. Benteng pukul benteng di E7 dan benteng pukul benteng di E7. Benteng pindah ke E1 mengajak pertukaran benteng belum diterima oleh hitam. Hitam pilih langkah benteng E8. Benteng pukul benteng di E8 dan gajah pukul benteng di E8. Gajah D3 dan menteri C6. Gajah G3 dan kuda F8, menteri E2 dan kuda D7. Kuda D5 di sini menempatkan kuda putih di petak pusat sekaligus mengajak pertukaran dengan kuda hitam. Menteri B7 dan di sini menteri E7. Maksudnya bagus ya, mengancam kuda hitam 2 kali, namun menurut analisa komputer langkah ini tidak akurat. Menteri menuju petak B8 untuk melindungi gajah hitam dan gajah F5. Kuda pukul kuda di D5 dengan tempo ancam menteri putih dan pion pukul D5. Lalu kuda F6
mengancam pion putih, dan pion C4. Agar di sini permainan dari putih menjadi goyah ya, maka pion B5. Pion B3 memperkuat pion putih yang ada di petak C4, dan pion A5. Pion C5 dan kuda pukul pion di D5, ancam menteri. Menteri pindah ke E4, balik lagi, kuda F6. Menteri D4 dan menteri A7 sangat berbahaya bila pion pukul pion, karena ada menteri pukul menteri secara gratis ya. Oleh karena itu, di sini gajah menuju F2 untuk memberikan tambahan support terhadap pion putih yang ada di petak C5. Pion pukul pion di C5 dan menteri D8. Lalu menteri B6 dan gajah G3. Ini mungkin langkah yang kurang bagus. Kita lihat dari sebelah kiri ya, kita lihat jelas langkah ini sangat salah, sehingga potensi dari Grandmaster Rustam Kusnudinov untuk menang menjadi besar. Walaupun niatnya bagus untuk mengancam pion hitam 2 kali ya. Pion maju terus ke C4 dan Raja H2. Tadi ada skak secara tidak langsung ya. Lalu pion pukul pion di B3 dan pion pukul pion di B3. Menteri C5 dan gajah E4, pion A4, pion pukul pion, dan pion pukul pion. Ini jelas pion hitam susah untuk dihentikan promosi ya. Gajah pukul pion di C7 dan pion A3. Gajah D6 ancam menteri, dan menteri ke D4. Lalu gajah B1 dan menteri skak di H4. Raja G1 dan menteri skak di E1. Raja pindah ke H2 dan didapatlah gajah. Menteri E7 dan pion A2. Dan setelah posisi seperti ini, Aryantari memutuskan untuk menyerah. Karena setelah langkah ini tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Aryantari untuk menghentikan pion hitam menjadi promosi. Ini adalah permainan yang sangat bagus ya dari Grandmaster Rustam Kusnudinov, yang bahkan rating FIDE-nya di bawah Grandmaster andalan Indonesia ya, yaitu Susanto Megaranto dan Novendra Priasmoro. Rating FIDE dari Grandmaster Kazakhstan ini adalah 2484, sedangkan Grandmaster Novendra Priasmoro aja udah 2502. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.